Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini saya bakal remedial pengembangan aplikasi berbasis Rapid. Nama saya Dede Rianto, NIM saya 415180101009. Oke, jadi soal pertama itu bagaimana menentukan proyek yang akan dibuat. Jadi dari kelompok kami itu yaitu membuat sebuah aplikasi website dengan nama Tokoh Barokah, yaitu dengan menggunakan prinsip Agile Development dengan metode Extreme Programming, bukan programming ya, programming. Kemudian toko ini menjual pakaian atau busana-busana muslim. Dalam pembuatan web ini dengan menggunakan Agile Development, sekelompok metode pengembangan perangkat lunak yang akan berdasarkan pada pengembangan berulang, di mana persyaratan dan solusi berkembang melalui kolaborasi antar tim yang mengatur dirinya sendiri. Oke. Kemudian untuk metodenya itu kami menggunakan Extreme Programming. Berikutnya akan disingkatnya sebagai XP. Kalau Extreme Programming itu adalah sebuah pendekatan atau model pengembangan perangkat lunak yang mencoba untuk menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan tersebut sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel di dalam prinsip Agile, yaitu pelengkapan yang akan memberikan kebutuhan yang mereka butuhkan, kemudian lalu membuat permintaan secara non teknis. Kemudian permintaan akan diubah menjadi tugas dalam pembangunan perangkat lunak, di mana sekelompok tugas akan dibahas. Pelanggan akan terlibat untuk memperoleh feedback dengan cepat, dan pengujian akan dilakukan dalam unit tes dalam metode XP ini atau metode Extreme Programming. Yang pertama itu ada requirement, kedua planning, ketiga desain, keempat coding, kelima testing, dan keenam retrospektif. Kemudian kita menuju soal kedua, menjelaskan langkah atau proses apa saja yang terjadi atau yang tim lakukan untuk menyikapi seperti apa dari setiap tahapannya tersebut, penggambaran suasana dan strategis. Jadi yang pertama itu requirement ya. Requirement yaitu kita membutuhkan dokumen membuat fungsional dan non fungsional yang diperoleh dari hasil diskusi tim dengan klien. Jadi kayak kita diskusi oleh kliennya kayak gimana, requirementnya mau kayak gimana ya, fungsinya mau kayak gimana, tampilan mau kayak gimana. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah planning, tahapan atau perencanaan. Jadi perencanaannya itu kayak kita maunya seperti apa, untuk melakukannya seperti apa, penjadwalannya juga harus seperti apa, di tanggal berapa, di menit keberapa gitu. Itu juga termasuk planning atau perencanaan.
pembuatannya kapan gitu ya. Kemudian ketiga, desain. Membuat desain yang menarik agar customer atau klien bisa melihat betapa rapi atau penempatan yang sesuai, seperti pembuatan mockup dan UML-nya ya kan. Jadi kayak contohnya itu kayak penempatannya sesuai, search-nya di mana, kemudian image atau barang-barang yang cocok itu taruhnya di mana, itu bagian desain. Kemudian di sini coding yaitu adalah tahapan yang merupakan implementasi dari perancangan model sistem yang dibuat dari model program. Contohnya kita menggunakan coding, di mana saat pembuatan web itu membutuhkan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, Python, dan lain-lain sebagainya ya. Dan implementasi basis data seperti database management system yang digunakan seperti MySQL. Kemudian yang kelima itu adalah testing ya. Jadi tahapan pengujian aplikasi yang sudah dibuat dari tim, atau bisa dibilang beta test terlebih dahulu sebelum jadwal perilisannya dimulai. Jadi sebelum kita memberikan itu ke customer, kita memberikan beta test terlebih dahulu sebelum itu kita berikan kepada customer. Jadi apakah menarik atau tidak itu kita tes. Ketika sudah fix berarti jadwal perilisannya ya hari itu gitu. Kemudian yang keenam, retrospektif atau tahap akhir, yaitu perilisan yang tadi sudah saya sampaikan, yang sudah di fix atau sudah setuju dari klien dan tim development. Kemudian yang ketiga itu menjelaskan setiap tahapnya, pakai tools apa, kenapa software itu diterangkan, kelebihan software itu untuk membantu pekerjaan. Setelah itu apa yang dilakukan dengan project itu. Jadi pembangunan tugas project yang dipimpin itu yang pertama itu manajer project, merencanakan suatu project yang dibuat dengan menggunakan aplikasi tools Microsoft Project ya. Jadi Microsoft Project ini adalah untuk membuat penjadwalan yang sesuai atau tahapan-tahapan yang sesuai saat pembuatan aplikasi tersebut ya. Jadi di situ juga sang manajer project itu juga menggunakan Excel juga sebagai media atau pengganti dari tools Microsoft Project ya. Kemudian kedua, analis, yaitu menganalisis project yang sedang berjalan atau mengamati keinginan klien yang seperti apa gitu. Menganalisis
project yang sedang berjalan dan sistem apa yang akan dibutuhkan. Jadi analisis ini akan memonitoring sebuah toko dan bertanya kepadanya ingin seperti apa dan apa saja yang dibutuhkan. Nah, itu akan dirangkum menjadi satu dan diberikan kepada manajer project. Kemudian yang ketiga itu desain, melakukan perencanaan project aplikasi web dengan menggunakan aplikasi tools, yaitu menggunakan mockup dan Star UML untuk menentukan web tampilan, struktur atau kerangka yang akan dibuat. Star UML itu untuk membuat diagram atau use case atau kelas diagram ya, dan lain-lain. Jadi di sini saya di komputer saya itu saya menggunakan Star UML dan iDraw. iDraw itu juga bisa seperti Star UML, cuman lebih berat ya. Saya lebih dominan menggunakan Star UML. Jadi yang nomor 4 adalah programmer, yaitu membuat program aplikasi web yang sudah dirancang dari manajer atau analis dan desain untuk mencakup semuanya atau merangkum semuanya. Ya, untuk merencanakan semuanya yaitu dengan menggunakan exam coding yang ingin dikembangkan, kemudian MySQL untuk penyimpanan database, dan browser itu untuk tampilan output yang sudah jadi. Kemudian di dalam Mr. Project itu ada sebuah schedule atau penjadwalan beserta gaji-gaji para pekerja saat melakukan penelitian hingga pembuatan web secara terperinci, dan kami membutuhkan Mr. Excel juga sebagai pengganti Mr. Project ya. Itu bukan pengganti melainkan data simpanan ya. Itu cuma ya, jadi mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.